Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Aku akan pergi, kata Dewa Binatang Penjaga yang melayang di langit di atas Pulau Bauhinia, suaranya menyebar ke seluruh pulau. Ingat, Blade River Emperor adalah pewaris sekolah Dewa Leluhur. Kamu akan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur jika kamu mencoba membunuhnya. Ya, kata ahli waris, membungkuk sebagai satu. Para ahli waris menahan napas mereka tidak rileks sampai Dewa Binatang Penjaga menghilang. Apa artinya ini? Seseorang angkat bicara. Sepanjang sejarah sekolah Dewa Leluhur, telah terjadi pembunuhan antar ahli waris, tapi sekolah Dewa Leluhur tidak pernah memburu mereka. Kenapa ksatria penelan lumpur harus diburu bahkan setelah dia dibawa kembali? Ini. Betapa bodohnya kamu sehingga kamu bahkan tidak bisa memahami ini, orang lain memotong. Rupanya, sekolah Dewa Leluhur memberikan perlakuan khusus kepada Kaisar Sungai Blade. Tidakkah kamu melihat bagaimana sekolah Dewa Leluhur menyukai Kaisar Zuchong? Sekarang, mereka juga menyukai Kaisar Sungai Pedang. Maksudmu Kaisar Sungai Blade adalah Kaisar Zuchong yang lain? Berdasarkan potensinya, dia mungkin tidak kalah dengan Kaisar Zuchong begitu dia menjadi petarung abadi. Bagaimanapun, sekolah Dewa Leluhur memperlakukannya spesial. Ahli waris dari semua ras di alam semesta terus berbicara sambil terbang menjauh seperti seberkas cahaya. Sebagian besar ahli waris hanya berhak, tetapi beberapa ahli waris, terutama yang ditugaskan dengan tugas dari ras mereka sendiri, agak kesal. Bagaimana aku harus membunuhnya? Light Perception Knight bertanya-tanya, menatap Luo Feng yang berdiri di depan istana dari jauh. Dia sangat kesal, tidak ada cara untuk membunuhnya sekarang. Tiba-tiba, Luo Feng mendongak dan menyeringai langsung pada Light Perception Knight. Itu adalah tatapan yang mengatakan, ayo bunuh aku jika kamu berani. Light Perception Knight tahu bahwa manusia telah menyadari bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia berteleportasi sendiri dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Feng berdiri di depan istananya dan menyaksikan pewaris yang tak terhitung jumlahnya pergi. Pikiran membanjiri pikirannya. Dewa Binatang Penjaga telah mengatakan di depan umum sebelumnya bahwa ksatria menelan lumpur akan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur bahkan setelah dia dibawa kembali. Meskipun tubuh bumi Luo Feng masih berada di cincin dunia pada saat itu, tubuh mosanya telah mendengar setiap kata itu. Sekolah Dewa Leluhur memberiku perlakuan khusus, pikir Luo Feng. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya aku tidak sepenting Kaisar Zuchong dalam pikiran mereka. Kaisar Zuchong diberi 2 harta sejati, sedangkan aku tidak diberikan apa-apa. Luo Feng berbalik dan kembali ke istananya. Ai, kata Kaisar Hati yang terhormat, dan dia menutup pintu. Meskipun saya benar-benar aman di istana, teknik multitubuh saya sekarang telah terungkap, kata Luo Feng. Pasti ada kelemahan pada teknik multitubuh. Demi alasan keamanan, tubuh asliku sebaiknya tetap berada di wilayah manusia. Luo Feng berjalan ke salah satu istana samping, dan tubuh Mosa sudah kembali ke dunia internal. Cincin itu jatuh kembali ke telapak tangan Luo Feng. Dia berdiri di sisi istana ketika dia melihat seberkas cahaya buram, cahaya kemasan, dan transportasi negara dewa diberlakukan. Dia melihat negara dewa yang tak terbatas di sisi lain lorong emas. Teleportasi telah berakhir. 5 menit kemudian, lampu kemasan menyala lagi, dan Luo Feng kembali. Tuan, kata Kaisar Hati yang terhormat, sudah menunggu di istana samping. Luo Feng tertawa dan tersenyum. Saat teknik multitubuhnya telah terungkap, dia telah mengirim intinya ke wilayah rahasia utama di alam semesta virtual. Dia telah menugaskan Kaisar Tianchen untuk memakai cincin itu, yang memegang tubuh binatang bertanduk emas dan intinya. Tuan, kata suara lain. Luo Feng berbalik dan melihat 360 cloud kontak Fins terbang ke sisi istana. Luo Feng tahu bahwa dia akan dibunuh. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak membawa pelindung kontak awan. Aku akan pergi dan mengambil warisan lagi, kata Luo Feng. Kamu, kontak awan, akan tinggal di sini bersama Kaisar Hati yang terhormat. Tuan, aku akan pergi denganmu, kata Cloud Kontak, tanaman merambat berayun. Meskipun sangat kecil kemungkinannya aku akan dibunuh lagi, aku harus berhati-hati, kata Luo Feng sambil tersenyum. Yakinlah aku akan membawamu keluar jika aku pergi bertualang. Ya, jawab Cloud Kontak, dan tanaman merambat terkulai. Luo Feng berjalan keluar dari istananya alih-alih berteleportasi sendiri.
Setelah setengah jam berjalan melintasi Pulau Bauhinia, dia mencapai istana Dewa Binatang Penjaga. Luo Feng, tentu saja, menarik perhatian banyak orang kuat dengan berjalan di tempat terbuka begitu lama, termasuk dua ksatria alam semesta yang telah diperintahkan untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Membunuhnya bukanlah masalah, jika mereka berhasil membunuhnya, dia akan dibangkitkan lagi, dan kematian mereka akan sia-sia. Kedua ksatria alam semesta cukup pintar untuk tidak melakukan itu. So, Luo Feng melangkah ke air terjun. Kaisar Sungai Blade pergi untuk mengambil warisan, kata salah satu ksatria alam semesta. Dia bisa mengambil warisan kapanpun dia mau, kata yang lain. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 600.000 poin kemuliaan. Tanah warisan telah menjadi wilayahnya. Ahli waris dari ras lain dipenuhi dengan kecemburuan. Sementara Luo Feng mengambil warisan, berita menyebar, dan semua negara adidaya di alam semesta sudah tahu apa yang telah terjadi. Ras iblis, ras serangga, dan ras otomat semuanya marah. Sudah cukup buruk bahwa manusia itu begitu kuat. Sekarang, dia bahkan memiliki teknik tubuh ganda. Tidak adil bahwa ada bakat yang tak tertandingi dalam ras manusia. Teknik tubuh ganda tidak dapat diperoleh dengan pelatihan. Itu adalah teknik yang hanya dimiliki oleh beberapa ras dan organisme khusus. Biasanya, sangat sulit untuk membunuh pejuang abadi dengan teknik multitubuh, karena tubuh lain dapat digunakan untuk membangkitkan pejuang yang terbunuh. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kehilangan banyak energi dalam prosesnya. Musuhnya menyesuaikan rencana mereka. Tuan alam semesta, tidak ada cara lain untuk membunuh Kaisar Sungai Blade kecuali dengan mengendalikan atau mengikis jiwanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi yang kuat dengan teknik multitubuh. Pergi dan buat rencana. Inti penguasa sektornya harus disembunyikan di tempat teraman umat manusia. Hanya ada satu cara untuk membunuhnya, dan itu adalah mengendalikan jiwanya. Semua makhluk tertinggi dan negara adidaya tahu bahwa intinya adalah kelemahan Luo Feng selama dia masih menjadi penguasa sektor. Namun, jika dia menjadi petarung abadi, intinya akan menjadi negara dewa, yang akan menjadi kelemahan barunya. Namun, negara dewa dapat disembunyikan di daerah terpencil di ruang interlayer, yang membuatnya hampir mustahil untuk ditemukan. Seorang petarung abadi dengan teknik multitubuh biasanya akan meninggalkan tubuh di negara dewa jika tubuh lainnya dihancurkan. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membunuh petarung abadi dengan teknik multitubuh adalah dengan mengendalikan jiwa mereka. Jiwa adalah elemen umum yang menghubungkan tubuh yang berbeda. Tubuh yang berbeda meskipun mereka memiliki keinginan yang sama. Ketiga tubuh Luo Feng saling berhubungan, dan begitu salah satu jiwa dikendalikan, dua jiwa lainnya juga demikian. Jika jiwa terkikis, tubuh lainnya juga akan terkikis. Itu bekerja seperti virus. Master of Sky Wolf meraung marah. Ksatria menelan lumpur akan diburu oleh sekolah dewa leluhur bahkan setelah dia dibawa kembali. Mereka dengan keras menuntut lebih banyak kompensasi dari ras iblis kita. Aku sudah membawa ksatria menelan lumpur kembali sebagai janji untuk memberi kompensasi kepada mereka. Sekarang mereka menginginkan lebih. Ras iblis adalah yang paling marah dari semua musuh ras manusia. Kematian seorang ksatria alam semesta hanya menghabiskan sebagian kecil dari energi Kaisar Sungai Blade. Dan mungkin kekuatan dunia yang digunakan untuk memulihkan tubuhnya kurang berharga daripada elemen campuran. Ksatria menelan lumpur dalam keadaan menyedihkan, kata pembantunya yang seperti ular. Wajar jika klannya menuntut lebih. Tuan Serigala Langit, jika kita menolak untuk melakukan ini, ras lain dalam aliansi akan kecewa. Sial, Master of Sky Wolf berteriak marah. Dia marah pada manusia, terutama pemimpin kota Primal Chaos dan Kaisar Sungai Blade. Dia berdiri di depan istana Serigala Langit dan menatap pembantunya yang seperti ular. Kamu akan bertanggung jawab atas kompensasinya. Tapi sekarang, izinkan aku bertanya padamu dulu. Apakah kamu tahu cara membunuh Blade River Emperor? Akolite yang seperti ular itu merendahkan diri ketika berkata, satu-satunya cara adalah mengendalikan jiwanya. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Tuan Serigala Langit berkata. Tuan Serigala Langit, hal yang paling menjengkelkan sekarang adalah perintah dari sekolah dewa leluhur. Sekolah harus sangat menghargai manusia itu. Sekolah itu ingin melatihnya sebagai Kaisar Zuchong kedua. Namun, dia belum cukup kuat, jadi sekolah dewa leluhur belum mengungkapkan seberapa besar keuntungannya baginya. Bagaimanapun,
tanda kematian pada kaisar yang menelan lumpur sudah menghalangi ksatria alam semesta di sekolah dewa leluhur untuk membunuh kaisar Sungai Bled. Dan selain itu, hanya ada beberapa ksatria alam semesta dari ras iblis kita di sekolah dewa leluhur. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu, sampai kapan? Master of Sky Wolf meraung. Ular raksasa itu berhenti berbicara. Kapan memang? Siapa yang tahu kapan? Selama Blade River Emperor tetap berada dalam domain sekolah dewa leluhur, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Bahkan ksatria alam semesta yang mahir dalam pengendalian jiwa takut diburu oleh sekolah dewa leluhur sebagai pembalasan karena menyerangnya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Ksatria alam semesta tidak takut diburu oleh ras manusia, tetapi mereka memang takut diburu oleh sekolah dewa leluhur. Master of Sky Wolf tahu bahwa pembantunya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pergi, perintahnya. Dia berbalik dan berjalan ke istana Serigala Langit. Pulau Bauhinia, tanah rahasia warisan Dewa Binatang. Di lembah yang dalam, Jiu Feng Knight menatap Luo Feng dengan senyum di wajahnya. Selamat, Blade River Emperor, katanya. Nama Anda telah menghilang dari peringkat pewaris tingkat ketiga dan telah masuk ke dalam pewaris tingkat keempat. Anda telah menyelesaikan warisan tingkat ketiga. Ya, Luo Feng mengangguk. 620.000 pertempuran dengan semua bakat dari ras lain telah banyak membantunya, dan bersama dengan pemahaman dan pelatihan 900 tahun, dia telah menyelesaikan warisan tingkat ketiga pada satu waktu. Namun, Luo Feng hampir tidak mendapatkan apa-apa. Bekerja keras, kata Jiu Feng Knight padanya. Semua makhluk tertinggi dari ras manusia kita memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Meskipun saya melakukan hal yang sama pada Rong Jun, saya juga memiliki harapan yang sama untuk Anda. Luo Feng tersenyum dan kembali ke Pulau Bauhinia melalui portal alam semesta virtual di kota Aliansi Hong. Setelah menerima warisan, Luo Feng muncul di stan sebuah restoran pada hari yang sama. Luo Feng, Tosat Rain Emperor, Chamen Emperor, dan Lily Emperor telah berkumpul. Kaisar Sungai Bled, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Lily Kaisar bertanya terus terang. Apakah kamu perlu bersantai setelah seseorang mencoba membunuhmu hari ini? Kamu pikir Blade River Emperor seperti kamu? Kaisar Chamen mengejek Kaisar Lily. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia menjaga pembunuhan itu? Di bawah mata jutaan ahli waris, Blade River Emperor berjalan keluar dari rumahnya dengan tenang. Sulit untuk mengatakan apa yang dia inginkan, kata Tosat Rain Emperor bercanda, mempelajari Luo Feng. Teman-teman, Luo Feng mengangkat sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk ketiga tamunya. Aku ingin meminta bantuanmu. Bahkan anggur yang paling umum menjadi vintage yang langka jika Blade River Emperor menyajikannya, kata Kaisar Chamen, mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya sedikit. Blade River, beritahu kami, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kami akan mencoba yang terbaik tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, akan menjadi suatu kehormatan untuk membantu Blade River Emperor. Sudah diketahui sekarang bahwa selama Blade River Emperor tidak mati, dia akan mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan. Membangun dan mempertahankan persahabatan dengan makhluk yang begitu hebat itu sangat menantang. Misalnya, penguasa Ganwu telah mengambil pendekatan tidak langsung, bukannya mengunjungi Luo Feng, dia memilih untuk membantu keluarga Luo Feng. Katakan saja, kata Tosat Rain Emperor. Kami akan berusaha keras untuk membantumu, tambah Kaisar Lily. Saya ingin mengumpulkan intelijen terperinci tentang wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, kata Luo Feng. Sejauh yang saya tahu, banyak pewaris sekolah dewa leluhur menuju ke wilayah rahasia melalui jalur transportasi di depan istana penguasa Pulau Bauhinia. Banyak dari mereka pasti telah mengumpulkan banyak informasi. Saya membutuhkan kecerdasan. Memegang gelas anggurnya, Kaisar Chamen mengerutkan kening. Sekolah dewa leluhur telah menyiapkan 3 lorong, masing-masing menuju ke tanah barang berharga, tanah warisan, dan wilayah rahasia. Rupanya, sekolah ingin para ahli waris bertualang di tempat-tempat ini. Banyak ahli waris telah melakukannya. Mereka akan bekerja sama dan saling membantu. Terlebih lagi, begitu ahli waris mendaftar untuk membentuk regu di dunia kemuliaan, anggota regu tidak boleh saling membunuh. Di wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, kesadaran pewaris dapat selalu dihubungkan dan dikirim secara bersamaan ke dunia kemuliaan. Jika ada yang berani membunuh pasangannya, mereka akan dikeluarkan dan diburu oleh sekolah dewa leluhur. Baik Tosat Rain Emperor dan Lily Emperor memandang Luo Feng.
Mereka berspekulasi apakah Blade River Emperor akan pergi ke wilayah rahasia. Jika kamu pergi, sebaiknya kamu bergabung dengan tim, kata Kaisar Chamen. Saya membutuhkan kecerdasan, kata Luo Feng. Katakan saja padaku jika kamu bisa mendapatkannya. Tidak masalah, kata Kaisar Chamen sambil mengangguk. Banyak ahli waris yang pernah ke wilayah rahasia, dan ada banyak informasi intelijen di dalam aliansi Hong. Selain itu, informasi sering dibagikan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beri kami waktu, dan kami akan mengumpulkan informasi intelijen terperinci tentang wilayah rahasia. Sekolah Dewa Leluhur Kaisar Sungai Blade, jika Anda harus pergi ke wilayah rahasia, Anda harus berhati-hati, kata Kaisar Seribu Hujan. Tempat itu sangat berbahaya, bahkan informasi detail dan kekuatan dari level abadi tidak cukup untukmu. Aku tahu bahwa kamu memiliki banyak tubuh dan dapat dihidupkan kembali bahkan jika kamu mati di sana. Tetapi petualangan akan sia-sia jika kamu kehilangan hartamu di tempat yang berbahaya itu. Sebaiknya kamu bergabung dengan tim petualangan dengan ksatria alam semesta. Misalnya, ksatria alam semesta dari aliansi Hong, atau ksatria dari ras lain yang memiliki hubungan baik dengan aliansi Hong. Ayo, kalau begitu, kata Luo Feng sambil mengangkat gelasnya. Ayo minum. Karena Luo Feng tidak ingin mengatakan lebih banyak, ketiga tamunya berhenti berbicara dan menikmati minum dengan Luo Feng. Perjamuan tidak berakhir sampai beberapa saat kemudian. Saat mereka melihat Luo Feng pergi, ketiga tamu itu berdiri di depan restoran dan saling memandang. Sepertinya dia sangat tertarik dengan wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, kata Kaisar Chamen. Tosa Train Emperor mengerutkan kening. Siapa yang tidak? Ini adalah wilayah rahasia yang paling ajaib dan canggih. Tapi aku merasa bahwa Kaisar Sungai Blade ingin pergi ke sana sendirian. Jangan khawatir, kata Kaisar Lili. Metode Kaisar Sungai Blade berada di luar imajinasi kita. Ini adalah kesempatan langka bahwa dia meminta bantuan kita, jadi mari kita kumpulkan intelijen dengan cepat. Dalam sekejap, tiga kaisar meninggalkan alam semesta virtual dan menuju ke dunia kemuliaan. Pulau Bauhinia, rumah Luo Feng, wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur, gumam Luo Feng. Wilayah rahasia paling canggih di alam semesta. Itu menyimpan harta paling banyak dan organisme khusus. Oleh karena itu, ini juga merupakan tempat terbaik bagiku untuk mencari tubuh ketigaku. Tangan di pagar, Luo Feng melihat ke langit di kejauhan. Lingkaran cahaya yang berisi banyak ukiran hukum diperbesar, memudar, dan dihidupkan kembali di udara. Sekarang saya telah memenuhi volume ketiga dari Nansen Seven Forms, saya dapat mengakses pola kedua dari Si Wu Wings, yang dapat membentuk turbulensi spasial. Kemampuan saya untuk melarikan diri akan 100 kali lebih kuat dari sekarang. Memenuhi volume ketiga, juga berarti pemahaman hukum saya telah mencapai batas jembatan surgawi tingkat 20. Saya tidak dapat menunda lagi. Sudah waktunya untuk memilih tubuh ketiga saya. Petik 2. Darah Luo Feng terbakar dengan antisipasi dan keinginan. Tepat setelah warisan disimpulkan di tanah warisan, ide pertama yang muncul di benak Luo Feng adalah menemukan bentuk kehidupan unik yang cocok untuk mengerami tubuh ketiganya. Dan kemudian, dia bisa melangkah ke level abadi. Alam semesta telah mengetahui nama saya, katanya, dan tiga ras puncak telah memutuskan untuk membunuh saya. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Ketika saya menjadi abadi, saya percaya gen saya pada dasarnya akan sama dengan Zhu. Kaisar Chong. Saat itu, saya akan memiliki kekuatan ksatria alam semesta, dan tidak ada ksatria alam semesta biasa yang bisa menjadi saingan saya. Sekarang, saya harus menunggu dengan sabar untuk tubuh ketiga saya. Ini sangat penting untuk pertumbuhan saya di masa depan. Luo Feng secara fisik hadir di rumahnya, menunggu kecerdasan Kaisar Chamen, tetapi hatinya telah melayang ke wilayah rahasia misterius, di mana dia yakin akan menemukan organisme khusus yang cocok untuk tubuh ketiganya. Dia menunggu selama 16 hari. Alam semesta maya, di kota aliansi Hong. Pada hari ke-16, di restoran yang sama, Luo Feng, Tosa Train Emperor, Chamen Emperor, dan Lili Emperor duduk mengelilingi meja yang berisi masakan dari seluruh alam semesta. Saat Luo Feng mengklik udara, sebuah layar muncul dan melayang di udara. Dia mengklik buka kotak surat dan membaca isi pesan. Dalam sejarah panjang sekolah Dewa Leluhur, serangkaian ahli waris yang tidak berpikir mereka bisa membuat terobosan dengan upaya mereka sendiri telah berkelana ke wilayah rahasia lebih awal. Mereka bepergian dalam kelompok dan sangat berhati-hati.
Beberapa menerima perlakuan khusus dan dengan demikian menjadi sukses. Pengalaman mereka telah meninggalkan sejumlah kecerdasan yang tinggi untuk generasi yang akan datang. Bagaimana menurutmu? Kata Tosa Train Emperor bercanda. Menatap layar, Luo Feng mengangguk beberapa kali. Sangat bagus, lebih baik dari yang saya bayangkan. Kecerdasannya sangat detail dan telah merekam banyak tempat berbahaya dan organisme khusus. Sungai Pedang, kata Kaisar Chamen, karena kita berteman, aku ingin memberitahumu sesuatu, meskipun itu mungkin membuatmu kesal. Bahkan dengan kecerdasan ini, banyak ahli waris telah meninggal di wilayah rahasia. Itu sangat besar sehingga tidak ada yang tahu. Sepenuhnya menjelajahinya sejak awal alam semesta. Sedetail apapun kecerdasan ini, ia hanya mencatat sebagian kecil dari wilayah rahasia. Anda mungkin ingin berpikir 2 kali sebelum pergi ke sana sendirian. Saya mengerti. Luo Feng mematikan layar. Dia akan mempelajari kecerdasannya sendiri nanti. Tenang, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Itu adalah janji yang diberikan untuk meyakinkan teman-temannya. Tapi Luo Feng tidak mudah terombang-ambing. Pada hari dia mendapatkan intelijen, Luo Feng meninggalkan Pulau Bauhinia melalui transportasi negara dewa dan tiba di Menara Bintang dari perang wilayah luar. Di aula tengah Menara Bintang. Karena Luo Feng sudah meninggalkan surat di Menara Bintang, surat itu bisa dikirim ke aula tengah kapan saja. Saya hanya memiliki 100 bintang di peta bintang saya, katanya. 52 bintang telah dikonsumsi dalam langkah kedua saya. Saya khawatir bintang-bintang tidak akan cukup untuk saya di masa depan. Luo Feng datang ke tepi aula tengah. Saat dia membalik tangannya, sebuah gulungan mengambang besar muncul. Sementara itu, Luo Feng mengendalikan bintang-bintang di sekitar aula tengah dan membuat mereka terbang ke arahnya. Ini adalah bintang sementara yang tidak digunakan di Star Tower. Desir, desir, desir. Seperti hujan es, satu demi satu bintang menyusut dan menyatu dengan gulungan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, 1.700 bintang diintegrasikan ke dalam perkamen. Peta bintang sekarang berisi sebanyak 1.800 bintang. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, dan gulungan besar di udara menyusut dengan cepat ke telapak tangannya. Melihat gulungan ini, Luo Feng merasa bahwa peta bertitik bintang itu seperti langit yang penuh bintang. Saat dia menghitung, dia menemukan ada 1.800 bintang secara total. Peta bintang terasa berbeda setelah mengintegrasikan 1.800 bintang. Di permukaan, peta bintang tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, karena kesadaran Luo Feng terhubung ke gulungan itu, dia bisa merasakan kekuatan besar dan hebat yang terkandung oleh bintang-bintang raksasa di dalamnya. Pada saat saya dapat membangunkan 1.800 bintang ini, saya mungkin akan menjadi ksatria alam semesta, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dengan 1.800 bintang ini, peta bintang sudah cukup untuk saya gunakan untuk waktu yang lama. Luo Feng tersenyum dan menambahkan, Menara Bintang. Saat aku kembali lagi nanti, aku bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Dan kemudian, sinar cahaya kemasan muncul di depannya. Desir, Luo Feng pergi melalui transportasi negara dewa. Setelah mempelajari dengan cermat intelijen tentang wilayah rahasia sekolah dewa leluhur, Luo Feng membeli beberapa harta yang bisa dia bawa dari wilayah ras manusia. Kemudian, dia kembali ke Pulau Bauhinia. Luo Feng berdiri di mansionnya dan berkata, saya memiliki tubuh klan Mosa, jadi saya dapat mengirimnya untuk menjelajahi banyak tempat berbahaya. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi teman yang cocok untuk ahli waris lain sekarang karena banyak kelompok mencoba membunuh saya, ahli waris lain hanya akan memperumit masalah? Kaisar hati yang terhormat, perintahnya. Tetap dan jaga mansion. Ingat, jangan pernah menginjakkan kaki di luar mansion. Dimengerti, kata Kaisar hati yang terhormat. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah memasuki cincin dunia. Pada saat yang sama, tubuh Mosa Luo Feng muncul. Aha! Saat Luo Feng dengan pakaian hitam menyeringai, dia menggerakkan aliran udara. Dengan meniru bakat dan teknik Luo Feng yang asli, Mosa Luo Feng mengubah dirinya menjadi pewaris dari ras yang berbeda, tapi nafasnya masih sama dengan milik Luo Feng. Karena Pulau Bauhinia berada di dalam Danau Aurora 5 warna, semua yang terjadi di pulau itu diawasi. Akibatnya, Danau Aurora 5 warna menyadari bahwa pewaris yang berubah adalah Luo Feng. Pergi! Tubuh Mosa Luo Feng berteleportasi sendiri. Pada saat yang sama, dia muncul di alun-alun di depan istana untuk penguasa Pulau Bauhinia. Dia maju selangkah dan memasuki tirai air mata air di sisi kanan alun-alun. Desir,
Dia menghilang dan dikirim ke wilayah rahasia. Wilayah rahasia dewa leluhur tidak terbatas. Di dalamnya mengapung sebuah mata air yang indah, dan mata air itu menyirami sekelilingnya lagi dan lagi. Sesosok berjalan keluar dari mata air tubuh Mosa Luofeng. Tubuh Mosa melihat sekeliling dan hanya melihat mata air yang mengambang. Tidak ada penjaga di sini. Sekolah dewa leluhur sangat percaya diri sehingga menempatkan portal di sini tanpa khawatir akan dirusak oleh orang lain, katanya. Tapi, setelah dipikir-pikir, sepertinya benar. Wilayah rahasia adalah milik sekolah dewa leluhur, bagaimanapun juga. Transform. Tubuhnya berubah, dan tubuh penduduk bumi asli keluar sementara tubuh Mosa kembali ke dalam cincin dunia. Tubuh penduduk bumi asli jauh lebih kuat, terutama setelah menyelesaikan volume ketiga. Dia mampu berlatih bentuk kedua dari Si Wu Wings, yang memberinya kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Detektor. Luo Feng menyalakan detektor mikro dan makro. Detektor dirancang untuk bertualang di wilayah rahasia alam semesta alih-alih zona perang wilayah luar. Detektor makro dirancang untuk mereka yang terburu-buru dalam perjalanan mereka melalui wilayah rahasia alam semesta. Detektor makro dapat mengidentifikasi beberapa benda langit dari jauh dan mengingatkan pengguna untuk menghindarinya, membuat pergerakan jauh lebih aman. Sedangkan untuk mikrodetektor, mereka digunakan untuk penjelajahan yang tepat di tempat-tempat berbahaya. So, Luo Feng terbang seperti kilatan cahaya. Setelah menemukan bahwa itu sementara aman di depan, dia berteleportasi sendiri. Dia menghindari bahaya dengan hati-hati. Benda-benda langit di dalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur itu aneh. Beberapa yang kolosal tampak aneh. Di wilayah normal alam semesta, sebagian besar benda langit berbentuk bola planet, bintang, katai putih, bintang neutron, dan bahkan lubang hitam, tetapi di wilayah rahasia dewa leluhur, benda langit mengambil bentuk yang tidak beraturan. Beberapa dari mereka seperti benua besar. Beberapa adalah danau raksasa di luar angkasa, mungkin berisi pulau-pulau. Dari waktu ke waktu, Luo Feng juga bisa melihat pegunungan mengambang dengan air terjun yang mengalir di atasnya. Semuanya tampak begitu indah dan ajaib, tetapi pada kenyataannya, itu penuh dengan bahaya. Luo Feng melihat satu air terjun yang airnya dapat membekukan bahkan ksatria alam semesta dan menghancurkan tanda kehidupan mereka, yang dapat menyebabkan kematian mereka. Air itu adalah zat langka yang disebut air 9 warna paus dingin. Akan beruntung bagi seseorang jika mereka bisa menggunakan harta seperti jam ungu atau barang lain untuk mengambil air. Air dapat digunakan dalam pertempuran dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Sayangnya, di bawah Cold Well 9 Colored Water hiduplah organisme khusus yang menakutkan yang disebut Cold Well. Cold Well 9 Colored Water muncul sebagai warna yang berbeda dari sudut yang berbeda total 9 warna. Beberapa makhluk besar telah menemukan air 9 warna ketika alam semesta masih muda dan telah mencoba untuk mengumpulkannya. Namun, mereka telah diserang oleh paus dingin bahkan sebelum mereka bisa menyentuh air, sehingga kehilangan nyawa mereka. Hanya ada deskripsi singkat tentang paus dingin dalam informasi yang dikumpulkan Luo Feng. Hanya penguasa alam semesta yang menjadi saingan mereka. Ahli waris diangkut langsung ke area terdalam dari wilayah rahasia dewa leluhur, yang paling tidak berbahaya. Itu adalah tempat di mana sekolah dewa leluhur melatih ahli waris mereka. Tentu saja, akan ada bahaya jika ada sesuatu yang berharga dari alam semesta. Pada hari ke-9 perjalanan Luo Feng, seberkas cahaya tiba-tiba berhenti di ruang di luar perbatasan gunung yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Aku akan istirahat dulu setelah 9 hari perjalanan. Luo Feng berdiri di angkasa dan melihat sekeliling, melihat gunung besar. Benda-benda langit di wilayah rahasia dewa leluhur memang sangat aneh. Gunung ini panjangnya lebih dari 6.000 tahun cahaya, dan berbahaya. Menurut informasi yang saya miliki, ada 201 di antaranya. Banyak ahli waris telah mencoba menjelajahi gunung sebelumnya. Namun, hanya sebagian kecil yang dipetakan, karena terlalu berbahaya. Saya membutuhkan waktu sekitar 32 hari untuk tiba dan melihat pohon dunia dengan kecepatan saya, kata Luo Feng. Harapan melintas di mata Luo Feng. Pohon dunia, tubuh ketiga rencananya. Luo Feng memiliki otoritas akses tinggi dalam ras manusia dan telah mengumpulkan banyak informasi tentang organisme khusus. Dia telah meneliti mereka, dan dia harus mengakui bahwa wilayah rahasia dewa leluhur memiliki organisme paling istimewa di alam semesta. Banyak organisme mistis dan kuat hidup di wilayah rahasia dewa leluhur, seperti paus dingin,
trembel gunung belakang, dan pohon dunia. Mereka semua adalah organisme khusus yang bisa menyaingi penguasa alam semesta. Setelah penyaringan dan penyaringan yang cermat, Luo Feng telah memutuskan bahwa dia akan memilih pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Meskipun ada beberapa organisme lain yang akan lebih bermanfaat baginya, hanya organisme khusus di tingkat penguasa sektor yang bisa mencukupi. Jadi, Luo Feng telah memilih pohon dunia. Ada 9 pohon dunia, secara total, di alam semesta. Yang paling kuat adalah ksatria alam semesta. Batangnya lebarnya 7 juta mil, dan tingginya 370 juta mil. Kanopi pohon memiliki diameter lebih dari 1,5 miliar mil. Itu adalah organisme khusus tipe pohon terbesar di alam semesta. Ada 3 pohon tingkat abadi, yang hanya sedikit lebih kecil dari yang ada di tingkat ksatria alam semesta, pada ketinggian 75 juta mil. Di bawahnya ada 5 pohon dunia tingkat penguasa sektor, yang tingginya 40 juta mil. Luo Feng memilih pohon dunia sebagai tubuh ketiganya terlebih dahulu karena kemampuan mereka. Pohon dunia memiliki kemampuan manipulasi ruang dan waktu. Mereka bisa mengontrol ruang dan waktu dalam rentang yang ditentukan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan master alam semesta, kekuatan melonjak saat kekuatan mereka tumbuh. Rumor mengatakan bahwa ksatria alam semesta pohon dunia bisa memanipulasi ruang dan waktu dengan terampil sebagai master alam semesta. Adapun level abadi dan level penguasa sektor, mereka jauh lebih rendah. Namun, mereka bisa menghancurkan mereka yang berada di level yang sama dengan mereka. Pohon dunia memiliki gen yang ribuan kali lebih unggul dari manusia. Berkat ukurannya, mereka memiliki tubuh dewa yang sangat perkasa dengan kekuatan dewa yang luar biasa. Hanya beberapa makhluk yang berani terlibat dalam pertempuran dengan pohon dunia. Manipulasi ruang dan waktu mereka dan ukurannya yang sangat besar hanyalah 2 keuntungan. Ada keuntungan ketiga. Pohon dunia dapat memperkuat dan memperkuat negara dewa. Luo Feng tidak berhasil menemukan siapapun dengan tubuh pohon dunia. Namun, dia telah menemukan bahwa Jenderal Mentuo dari Sekolah Dewa Leluhur pernah mengambil ranting dari pohon dunia ksatria alam semesta dan telah menanamnya di negara dewanya sendiri. Ranting itu telah tumbuh menjadi pohon suci raksasa bernama pohon hidup. Pohon hidup bisa menstabilkan negara dewa. Negara dewa yang lebih stabil adalah tekanan paling besar yang bisa diberikannya pada musuh yang masuk tanpa izin di negara dewa. Jenderal Mentuo telah menggunakannya untuk memikat musuh ke negara dewanya. Dia telah membunuh banyak orang, itu bukan rahasia. Biasanya, pejuang abadi di negara dewa menggunakan tekanan untuk menekan musuh dan membuat diri mereka beberapa kali lebih kuat. Namun, dengan pohon hidup yang ditanam di negara dewa, itu bisa membuat petarung abadi 100 kali lebih kuat dan lebih efisien dalam melumpuhkan musuh. Pohon hidup memang ajaib, pikir Luo Feng. Pohon dunia pasti jauh lebih ajaib dan akan semakin memperkuat negara dewa. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak tergoda? Selain itu, pohon dunia dapat memberi saya keunggulan dalam ruang dan waktu. Meskipun saya mengikuti jalur dewa binatang, saya akan membutuhkan terobosan ketika saya benar-benar menjadi salah satunya. Juga, saya bahkan mungkin tidak menyelesaikan jalur dewa binatang. Saya akan memiliki kesempatan untuk mengikuti jalan waktu dengan pohon dunia. Idenya adalah untuk mengikuti jalan waktu dan ruang dan menjadi master alam semesta. Luo Feng merenungkan masa depannya di samping gunung raksasa. Meskipun tujuannya adalah pohon dunia, Luo Feng juga khawatir. Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, menurut intelijen yang dia kumpulkan. Tapi mungkin saja seseorang menyembunyikan informasi itu. Pemimpin kota Primal Chaos pernah berkata bahwa ada batas untuk dunia internalku, pikir Luo Feng. Saya tidak bisa menahan organisme unik di dunia internal saya. Pohon dunia yang saya pilih berada di tingkat penguasa sektor yang paling lemah. Spesies tanpa terobosan dalam gennya mencapai batas ukurannya ketika menjadi penguasa sektor puncak. Binatang bertanduk emas memiliki panjang lebih dari 600 mil, dan mereka akan tetap demikian bahkan ketika mereka menjadi pejuang abadi, ksatria alam semesta, dan bahkan penguasa alam semesta. Ukurannya hanya akan berubah jika gen ditingkatkan. Tubuh Luo Feng tidak berubah setelah berlatih 9 volume manual dengan tubuh aslinya, dia tetap tingginya kurang dari 6 kaki. Namun, 9 pohon dunia bervariasi dalam ukuran. Yang paling kuat memiliki gen ribuan kali lebih unggul dari manusia, dan itu adalah organisme khusus tingkat atas. 3 pohon dunia abadi lebih rendah, diikuti oleh 5 pohon dunia penguasa sektor.
Bahkan penguasa sektor pohon dunia lebih baik daripada ranting. Ranting itu menjadi pohon hidup, yang bahkan bukan pohon dunia. Saya hanya tidak yakin apakah saya bisa membiarkan pohon dunia penguasa sektor itu atau tidak. Seharusnya tidak apa-apa, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia gelisah, tetapi dia juga memiliki keinginan yang kuat. Manipulasi ruang dan waktu, bagasi 37 juta mil. Betapa hebatnya kekuatan ilahi itu. God Country adalah inti dari seorang pejuang abadi. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak menginginkan pohon dunia dengan segala kelebihannya?